Tenang. Yellow. Sekelas pemain ini kena bola di dasar sakit perut itu. Kan? Berikutnya menyangkal. Bisa tadi enggak yellow, enggak red card. Kalau gol disahkan. Tapi kalau penalti maka red card. Saya di OTC.
secara umum, secara khusus sorry. Jadi tidak semua pelanggaran handball oleh kiper ke gawang bisa diulang arah penalti, bisa dihukum dengan red card. Ada pertanyaan? Nanti ya, kita lanjutkan. Ini gila red card. Red card. Arah bola jatuh. Bawah dan bawah tidak di. Kenapa tidak dijaga? Karena pemain bertahan itu kalau satu buat melawan ini dianggap situasi goksu. Kemudian secara capture ini peluang untuk ke gawang lebih besar daripada yang tadi. Itu perbandingannya. Clear ya? Ini jelas arah bola ke arah bawah. Berikutnya ini UCC dan red card. Merah. Ini selebrasi. Merah tuh udah megang dulu. Merah. Udah megang tuh. Satu udah selebrasi tuh. Kira selebrasi gol kan. Kalau gol tanda kena kartu kan. Kalau gol kan tanda kena kartu. Selebrasi penalti kan selebrasi gol. Oh kemana? Oh ada sekali lagi. Oh. Ini namanya DOTG. Denying of D-nya apa D-nya? The goal. Obvious the goal. Denying. Jadi penggagakan peluang gol jelas. Ini dan kita nggak perlu ikut emosi ya. Kita cukup nggak terlalu senyum banget, cuma kadang ngapain kita pencipta? Kita di sini tujuannya untuk menenangkan. Berikutnya, ini dewa siapa Dokso? Ini poinnya Kipernya antara DOTG dan Dokso ya. Bagus ya. Kiper mana? Apakah kalau ada lo ini pemain merah bisa menghalangi? Bisa jadi atau bisa tidak? Bisa dikatakan DOTG, bisa dikatakan Dokso. apapun benar. Yang penting hukumannya apa ini? Kalau di soal latihan apa? red card. Jangan sampai direct kick ya. Direct kick red card salah. Salah. Bisa jadi dropper red card. Bola sudah mati kan, dropper pemain meleleh. Doksu. Apa ini? Dokso. So. Kalau dia tidak dialog, gol. Ini bisa jadi gol atau bisa jadi Asing. diumpankan ke pemain ini. Capture-nya di sini. Karena ketika ini lewat, nggak mungkin dia akan bawa lari, pasti dia akan dengan posisi pemain lari ini. Caranya untuk nutup untuk ke gawang jauh. Oke, selanjutnya kita masuk ke tactical foul. Tactical foul ini di situ ada Dokso dan Spa. Ya. Ada 5 konsiderasi
Konsep. Masa penjajahan tuh zaman kita lihat tentunya dalam memahami taktik kapal kita harus memahami aturan apa yang dimintai dari pusat ya. Apakah itu nanti akan jadi advantage atau tidak, bisa di advantage atau tidak. Kemudian tim taktik apa mempunyai kecepatan dalam transisi ya. Artinya dia mungkin bisa menggunakan taktik dengan baik ya. Kemudian itu tadi dokso apa terpenuhi 5 konsiderasi ini, jarak antara pelanggaran dan gawang, arah serang, kemudian kemungkinan kontrol, kemudian gawang dijaga atau tidak ya. Kemudian jumlah pemain penyerang yang aktif. Ya, satunya bagian dari itu. Dikatakan 5. Karena kenapa? Apakah gawang jaga 3 itu masih jadi istilahnya tidak berarti gawang dijaga itu tidak bisa dokso, dan gawang dokso dijaga itu tidak berarti tidak bisa tidak berarti pelanggaran dokso juga. Karena masuk di penyerang aktif.
perhatikan. Itu tadi terjadi pelanggaran fisik dilakukan di mana? Di luar. Kemudian apakah itu termasuk kategori roadshow? Terpenuhi karena gawang tidak di kemudian pemain dengan pemain ini roadshow. Gawang tidak ter ini masuk nomor 3 ini tidak memenuhi sebenarnya menguasai, tidak menguasai ya. Tapi bukan tidak menguasai bukan karena ini dia tidak menguasai karena apa? Dijatuhkan oleh supaya kategori tidak menguasai atau ini bolanya lari bolanya maksudnya jauh dari penguasaan tapi dengan larinya misalnya gini ya leading saya ini dilanggar, saya sendiri, tapi dilanggar. Tapi saya memungkinkan bola ini dengan lari saya tadi yang waktu kan kita bisa nilai kan? Masih bisa itu masih dalam kategori penguasaan. Bukan penguasaan yang lain kayak ini. Nah, kadang-kadang kita tertuju di situ. Kecuali kalau dilanggar, arah bolanya sudah waktu dilanggar, waktu sana. Dengan lajunya nggak memungkinkan untuk diambil karena bola ini memungkinkan untuk itu nanti kategori bisa jadi yellow spot. Tapi kalau tenaga berlebih tetap rekan, misal menggunting, gitu. Mungkin kalau misalkan bolanya pas masuk nanti ada yang depan gawang, kiper nggak ada, bolanya
Bel. Itu termasuk pelajaran handphone atau pelajaran fisik? Fisik. Usaha memainkan bola atau tidak? Tidak ada usaha memainkan bola. Kenapa tidak? Saya dikasih untuk Menarik. menarik. Kemudian untuk kategori spa, apakah pelanggaran dilakukan di luar permainan? Apa itu termasuk kategori spa atau kategori talkshow? Ini karena 5 kriteria terpenuhi. Ya, biarpun gawang di karena sebagai pemain ini termasuk kategori dilakukan di luar area penalti. Rekannya banyak. Pokoknya rekan. Ini 1, 2, 3. Oke ya. Situasi ini ada 2 kartu. Nilai tertinggi adalah di rekan keberanian wasit memberikan rekan karena ini ada peluang untuk mencetak gol yang jelas dan gawang yang jangkau kiper. Tapi kita tidak akan menyalahkan wasit dengan kategori di sini. Kalau mereka menganggap kemungkinan dibanding ini akan bertambah. Tapi nilai tertinggi di mana? Dari tinggi rekan poinnya. Oke, sekarang kita bicara tentang aktif player.
lihat di poin yang attended ada bentuknya maka ada review juga kalau quick play. Yang harga. 79. 200. Tahun berapa nih? 200. Mulai cepat apa? Ada nggak yang quick play? Hah, apa tadi? Pernyataannya ready sama berapa? Silakan dicek reduce. Dan kalian dari dasarnya reduce itu halaman berapa sih? Nilainya ada mana berapa? 300. Dah, ikut nak sampai segitu. Buku cuma 500. 500. Paham? Ada nggak quick play? Apa tadi? Ada enggak? Masih nampak? Masih nampak? Masih nampak? Free. Saya dah sakit pandang. Masih nampak tapi. Nampak tapi masih nampak ada. Nampak je dah. Benda je dah. Kalau nampak. Di sini aja. Kalau nak nampak tu tu yang pertanyakan susah. Oh, nampak. Itu nampak je. Entah kalau ada bacaan di atas tu. Tunggu. Oh, masih nampak. Masih nampak dia. Tulisan depan di atas jelas. Apa tu dia? Daftar isi. Dia nak zaman terakhir ni. Kau susah kan? Halaman berapa? Apa 12 atau? Dia masuk. Halaman berapa? Di mana yang ada quick play-nya? Bukan quick play. Di atasnya. Quick play je cakap. Ketika wasit memutuskan untuk memberi peringatan atau pengusiran, permainan tidak dimulai kembali sampai sanksi sudah diberikan. Kecuali itu yang dilarang melakukan tendangan bebas cepat. Tendangan bebas cepat itu apa? Quick play. Memiliki kesempatan dan gol yang jelas dan wasit belum memulai prosedur sanksi disiplin. Sanksi diberikan pada pemberian berikutnya jika pelanggarannya adalah bukan tentang tidak berdosa. Maka pemain diberi peringatan. Apabila pelanggarannya adalah sepalan, maka pemain tidak diberikan peringatan. Jadi menurut juga yang kalau apa namanya quick play. Ada yang tahu syarat quick play? Bola sudah berjalan. Syarat quick play apa? Kenapa kok wasit kadang mengulang quick play gak diterima? Karena bolanya sedang bergulir. Belum berkali kali. Hah? Apa? Ya, tidak di posisi yang tepat. Curi Tidak start. ada di sini. Curi ke? Ada pertanyaan? Silakan di sini, tapi dia lakukannya di sini. Itu nggak boleh. Harus di area ini. Siapa yang mengidentifikasi itu? Wasit. Dan wasit kelihatan kosong tapi quick play, tetap ini main. Tapi dokumennya berubah. Kecuali pelanggaran serius. Tunggu Fernand Wanda
Seorang kain. Quick play tuh boleh di posisi mana aja enggak? Boleh. Boleh. Dia mau dari WC. Dia mau dari WC. Di posisi mana aja boleh enggak? Lah, tadi Mau dari WC. Ya, akan dari itu. Oh, udah. Enggak, dia mau dari WC. nah ini keunggulan yang boleh diterapkan. Berarti boleh. Meskipun di Dalam hal serius kekerasan, kami unik kedua. Kecuali ada poin yang jelas ternyata poinnya. itu terjadi. Coba kita lihat penalti area saja. Indonesia yang main. Karena itu juga nggak ada keuntungan, nggak ada apa nggak. Dari sisinya penalti. Nggak ada yellow card? Hah? Yellow. Apakah dikasih spa? Caranya penanganan lalai cukup penalti saja. Ya. Karena poin kontaknya kakinya tidak terlalu berbahaya. Berikutnya. Sepuluh. Buka bola gitu. Penalti red. Gol gitu. Advantage berarti ada redis nggak? Ada kalau pelanggarannya. Direct pitching, no card. Berarti kategori spa. Pelanggarannya semacam duplik, tapi tidak kategori apa namanya curang. Kategori curang nggak? Kategori curang atau tidak? Hah? Kategori apa nih? Sedangkan harinya itu. Dia minta baju. Tadi di tadi sudah. Kalau curang nanti tadi sudah. Kalau lalai reduce, kalau curang tetap. Ini berarti semuanya dilakukan karena semuanya tetap karena menarik dan curang. Askosi behavio. Berarti kita laporan sinyalnya adalah laporan
sekarang kita masuk ke manajemen. Riset menyangkal. Kadang-kadang kuasa hukumnya ini. Ya, kita harus mengetahui aturan, punya keberanian, antisipasi perbaikan setelah itu. Kemudian memberikan keputusan yang konsisten. Kemudian poin-poinnya ini. Yang terpengaruh dengan gestur pemain. Poin gestur. Kadang-kadang pemain mencoba mengkalkulasi dengan ini tarikan yang normal. Ada kategori serang digantikan tidak, itu saja. Kadang-kadang pemain minta gini, kadang ada yang betul, kadang ada yang tidak sesuai dengan itu karena tidak masuk kategori spa. Berikutnya, Sakit yang hancur. Hitam. pelanggaran lalai tidak perlu diberikan kartu karena terpengaruh dengan jatuhnya pemain segala macam. Tapi kalau diborong nabrak tembok, jangan borong itu terbaca. Cukup banyak memberikan penjelasan yang jelas ya. Mungkin kita ada kartu apa ini gitu. Karena masih ada penjagaan dua-dua yang di sana. Bukan stop promosi tag. Ya, Pak. Ngantuk kan? Minum nih. Makan ini belum masih ngantuk. Ya, saya baru dia. Mungkin dia mengatakan kata kasar itu wasit, keras dengan nada tinggi. Ya.
Що, без фото, так то було? У нас пляшки полетіли, ну це вже зовсім не те, що необхідно, так? Спортзалу, я думаю, що зараз якраз і полетять. Давайте подивимось. Ini kejadian gua kan. Ada yang ngaku. Jika tidak, kita identifikasi siapa yang melempar di area ini, maka Berarti ya ditanyakan dulu. Coach siapa? Saya kasih waktu 5 detik atau 10 detik untuk meyakinkan bahwa 5 detik cukup. Siapa yang melakukan itu tadi? Kasih kurang semua. Enak kan? Selanjutnya gak ada ngaku. Berarti, oh ya eksplorasi keamanan di internal apa? Klub. Gitu. Jadi kita jangan memberikan asupan di situ. Kita tahu di situ. Kasih kesempatan coach itu untuk mencari maksimal 10 detik maksimal itu sebenarnya. Terlalu lama. Terlalu lama. 5 detik tapi nggak apa-apa. 5 sampai 10 detik itu normal. Nggak ada coach, mohon maaf. Karena ini cara keluarnya dari fans, maka bahkan aku udah lipat gila lah videonya. Ketika bola keluar, dulu ada pelatihnya dari Cosmo, pelatih kiper. Bola mau diambil sama pemain, itu digilkan. Red card. Apa? Pelatih punya hak kalian. Pelatihnya harus di area penonton. Iya. Pak, bagaimana kalau tidak? Ambil security itu. Ya. Berarti yang di sini tak arah pemain itu bapak Dia akan pelatih enggak mah. Ini habis. Tapi coach pernah waktu itu laga wasitnya Willy Agus yang dia ngasih Rio Pamis itu kartu merah. Ya yang sampai Rio nangis itu. Gimana penjelasan gimana? mungkin ada kata-kata yang keluar dari dia. Mungkin ya. Seperti itu. Kalau misalnya ada saksian atau Ranking 1 ranking 1 Bisa jadi ada ranking 2 bagi hasil. Kok jangan balik dulu bagi hasil kita dulu coba gitu nih. Ini pastikan kita ada orang yang mendengar apa yang dia sampaikan dia. Kalau dia sama kita, lebih baik menjaga dia respect juga ke kita cuma ngasih gitu kan. Karena kita lagi kata-kata itu lagi. Untuk menjaga dia bisa bermain dan juga dia bisa menghormati kita lagi. Boleh nggak kasih itu? Nggak terlalu baper. Aku tahu kamu tadi ngomong apa. Terus kamu saya kasih contoh itu kesempatan berikutnya. Jangan ulangi lagi. Kamu pemain yang bagus. Boleh. Tidak hanya untuk lingkaran kita loh. Ya. Enggak boleh masuk sini. Si buta apa tang sih? Begini Pak, ofisial itu bilang ke wasit tak ada peningkatan sama sekali. Ya kita introspeksi. Entar saya kita akan belajar lebih baik lagi. Kita Terima kasih banyak waktu udah nak balik. Kita jangan hidup dulu kita untuk saya ini nobody perfect. Istilah tidak ada yang sempurna. Terima kasih untuk Anda. Kita sama-sama belajar. Anda belajar memahami, saya juga selesai urusan. Berilah uzur yang banyak kepada diri. Sakit hati nanti saja. Gua karena di lapangan itu sakit hati semua. Tapi sekolah tiga lu Pak. Hah? Sekolah ini Ya nggak apa-apa kalau kuning aja. Lanjut lagi ya. Di merah kan masih lah. Oh iya. Nah, itu untuk motivasi kita harus introspeksi. Saya kurangnya gimana? Oh mungkin karena pergerakan saya kurang bagus. Kemudian ketika ada kejadian kita pura-pura I don't know, gitu ya. Harus. Saya keliru, maaf ya. Tidak akan diulangi lagi. Internasional itu Pak. Buta ke wasit. Ha ya. Internasional. Internasional. Illegal usage. Ya, ini kategori pukul apa mendorong? Dan kurang.
Saya jenokat ini, ya. Cek ram. Piala kerendah apa? Menggunakan keras apa? Berlaku kasar. Berlaku kasar. Ini lain pertandingan ini omang nih. Nah, ini yang ilegalisasi yang berlaku kasar ya. Merah keluarga itu alasan kenapa kartu merah karena bola area pengaruh, bukan area aksi. Ya, area pengaksi pun bisa dikatakan hal kondak karena not catchable play. Mobilnya, padahal bolanya di bawah. Itu bisa dua-duanya bisa. Oke, sekarang kita masuk ke position movement, di mana kita membentuk posisi diagonal. Zaman sistem ini terbentuk ketika agar digunakan bisa memiliki sudut pandang yang baik dalam hal ini. Ya ada posisi seperti ini. Area penalti dijaga, area garis akhir garis bawah dijaga, semua mengawasi seperti ini bentuknya. Kemudian R1 kontrol untuk area counter attack. Asisten referee berada di garis gawang dan di area penalti tim yang penyerang. Nah, kemudian kotak-kotak seperti ini. Kenapa tadi baru ikut campur? Karena jika keputusan dia juga bisa menjadi pertimbangan terakhir. Dan keeper bagaimana kamu lihat tadi sebelah sini? Oh ini Pak, tadi ada pemain nomor 7 itu memang pemain jika ada bola. Tanya tentang keeper adalah pelanggaran yang ketika terjadi dengan bola. Di luar bola dan keeper nggak lihat. Karena siapa yang belum pernah jadi time keeper? Ada yang belum? Belum pernah. Iya Pak, nanti belajar kita. Jadi kamu kan lihat nanti bola keluar ketika bola masuk play. Ini tidak bisa. Nyaman, posisi seperti enak dilihat. Bolanya di mana? Bilang bolanya Rek. Di kiper. Hah? Di kiper. Oh ya. Situasi apa ini? Gol dia. Yang di asisten referee ngawasi itu. Ya. Power play.
wasit 2 di Indonesia. Ketika power play Irak, nanti wasit 1 langsung cepat berpindah seperti ini. Berpisah di garis gawang. Ya, Jadi maksudnya garis satu di wasit satu di garis gawang. Nanti dia. Misalnya saya komplain sini. ya. Ketika saya udah bikin, udah langsung orang di setelah bikin, dimana saya lari. Gini, nanti dia lari ke sana. Di sini, di sini. Saya boleh di sini, saya boleh di sini. Yang penting ini harus ada yang jaga. Kalau dia harus ada ini, tapi tidak harus secepat itu. Kalau dia kemudian nggak bisa. Yang penting teamworknya. Ya. Nah, kalian pasti lihat gambaran. Untuk refleksi perbedaan-perbedaannya bisa dilihat di YouTube kan. Dan kita bisa lebih apa namanya? Lebih bisa melihat. Kemudian situasi tadi yang sempat Doksu yang ready itu advantage bisa dilihat kadar tarikannya bagaimana. Kalau menurut wasit tarikannya kayak iya biasa karena rotator tubuh itu bisa jadi cukup reduce juga. Dilihat kadarnya, oke? Tapi kalian dengan dilukan karena kamu harus curang dibolehkan. Itu apa sih? Posisi open semua. Mul. Kemudian situasi ini, perhatian, ketika mulai permainan dari apa namanya, throw ball yang dilakukan oleh defending team di area penalti. Betul udah jam 5. Itu jam 5. Hay que colocarle en la portería. ¿Será que yo? Exactamente. Claro, está diciendo que tiene, puede darle el revés con la mano, pero lo tiene que sacar. Lo que pasa es que además cuando hay balón al suelo solo puede haber un jugador del equipo que no ha llegado al tiro. Melihat pada siapa? Kiper atau defending team. Ya. Tergantung dengan wasit. Tapi lebih baik enak dikasih kiper kan. Pemain biar. Ya. Wasit minta itu karena mungkin tadi kelas start sudah tadi menjaga. Oke. Ya. Langsung aja Posisi apa ini? di tempat itu. Ini. Bukan jadi. Daerah tinggi. Oh. Bisa nggak boleh pindah? Iya. Bro. Bisa jadi bola pindah karena maksudnya apa? Bola. Karena ini pemain sudah refleks sama wasit beliau. Ya Pak Roni Wahono. Rekornya di Liga bagus. Walaupun pernah di protes Pangsuma waktu itu. Tapi dia salah satu wasit yang bisa apa istilahnya bisa dianggap sebagai wasit senior yang bisa memimpin pertandingan dengan baik. Ketegasan, kewibawaan, dia pun orangnya kan dulu dia juluki Jimmy Nabi Kebunnya Jawa Timur. Pak Jimmy tahu kenal Pak Jimmy? Tahu orang dengar nggak? Sudah dengar? Ya, itu wasit yang bagus sekali di Indonesia, wasit FIFA. Pernah jadi komite wasit di Indonesia juga. Kemudian manajemen yang bebas. Siapa yang dipilih oleh adiknya kakek? Oh, ternyata sebuah gerakan dummy. Pelanggaran apa itu? Oke. Ini pelanggaran bebas sekarang. Ya, karena Ketika pagar membentuk dua atau lebih, maka ini dianggap sebagai terakhir penalti.
Tidak usah sakit. Yang kurang bagus adalah warna. Jadi kalau satu sim main hijau lawan merah hati, hijau tua lawan merah hati ya. Jadinya gini, sama semua. Tapi kalau di lapangan berbeda. Kalau di kamera biasa itu lampunya itu. Kiri. Belum, sudah habis. Belum. Terima kasih nasihat gitu juga. Mau dipasing boleh ya? Boleh. Nanti boleh. Bola juga boleh. Pak? Ada bola juga boleh pasing. Kan nanti itu. Yang pasti. Cuma penalti aja yang boleh dipasing. Depan. Ya, kalau ke belakang ya, kaki samping ini harus ke depan. Miring, serong. Kesimpulan. Pahami peraturan dengan benar. Pahami area bahaya dan area yang paling penting. Gunakan diamond system. Kemudian fitness harus bagus. Betul ya Pak ya? Fitness harus bagus Pak. Kemudian mengetahui taktik tim. Ayo Pak Suma, siapa yang paling Pak Suma? Pokoknya siapa yang paling itu? Paling tidak paling sportif. Yang suka berargumen. Ya sering mancing dia kata dia itu. Tinggal saja kasih wasit. Coba kalau lihat sama Mas Wahyu bisa. Wahyu ngomong gini, karena kita menjelaskan dengan aturan. Apa kamu betul-betul nggak ada di kamu itu bisa dihitung. Ya, kamu yang mendorong. Itu bahasa itu harus disampaikan. Kemudian pengetahuan tentang kemampuan personal pemain. Evan apa kemampuan Evan? Shooting, membalik. Kemudian pemain Evan semua apa lagi? Yang pivot yang dari Brasil itu kan dia kadang-kadang ada gerakan tambahan, kita akan dorongan. Tapi dia respect ke wasit, kalau wasit mendengarkan dengan benar, tegas dan benar. Kemudian reading in game, antisipasi berikutnya. Kemudian jangan lupa menghindar ketika ada bola. Apa ini? Kayaknya saya kenal. Bola di dalam atau di luar? Sekarang saya menyesal. Kita dulu nggak saya kontrol. Ini momen paling ya. Saya cuma gitu. Kenapa saya nggak kontrol? Oke, kita lanjut pasal 13. Saat sebuah. Berlaku jika dua atau lebih pemain bertahan untuk pagar. Pemain menyerang minimal 1 meter. Kalau nggak 1 meter nggak boleh. Kalau 1 boleh nempel. Kalau 1 aja rabunya. Kalau 2 pagar defense maka minimal 1 meter. Bola yang misalnya harus dijaga sampai kembali. Tapi kalau serangkaian lari ini nggak apa-apa. Ya. Misal ke gawang tapi dia lari, nggak ada berhenti. Nah itu nggak bisa. Ya, orang dapat jalan dengan kaki 1 kaki ataupun 2 kaki dengan seperti ini. Dicoket kayak siapa golnya pemain Brasil?
di mana untuk mainnya. Nah, ingat ya, bebas. Di area ini bebas mau dimanapun. Yang penting di sini nggak keluar. Ya, nggak harus di garis, kecuali di sini. Baru di garis. Kalau di sini yang melakukan pelanggaran adalah penyerang, maka dia boleh melakukannya di sini. Nah, ini pelanggarannya. Kita lihat videonya. Vai ter a chance da cobrança de falta. Partiu pra bola. Jogador ensaiando ali, só bateu. Jangan bisa main gol. Forte ali. O capitão tá fazendo. Maka garis ini untuk menyerang. Jelas? Oke, hitungannya seperti ini. Ini rumusnya. Ya. Rumus yang utama tadi yang tabel dulu. Apabila terjadi generasi akumulasi fault. Ini sudah tak terjemahkan. Saya buat ini kemarin untuk ke mana? Ke Pontianak. Kira-kira 1 pekan buat ini setiap pagi, setiap sore. Buat ini pelanggaran gagal menyerang. Gangguan nanti menyerang bola masuk bawah, maka referee si akumulasi fault diulang. Yang kedua, gangguan nanti menyerang bola yang masuk bawah. Gak ada bunyi, gak ada suara bunyi tadi. Tidak masuk bawah, maka menyerang bola yang langsung. Gimana ini? Dari arah pemainnya masuk tadi. Ya, dari proses yang melanggar di titik dekat ini. Ya, yang prosesnya di mana caranya masuk tadi. Gangguan oleh pemain itu bertahan. Ya, bola masuk bawah ada dampaknya gol, tidak berdampak nggak gol. Kalau dalam keadaan tidak berdampak gol. Jika ada dampak, ketika bola masuk maka dari titik diulang. Kemudian kekurang untuk pemain bertahan. Contohnya. Ada dampaknya ya. Kemudian teguran. Setelah teguran apa? Lakukan lagi ya. Maka mulai dengan Kalau yang melakukannya pemain yang lain, maksudnya teman satu timnya yang lain, dia kan udah ditegur, tapi teman yang lain tadi apa nanti tegur. tegur juga 4 kali. 4 kali pulang. Tapi kalau ada dampak loh, kamu tahu impactnya apa? Ketika dia melanggar, mungkin ada tampilan dari kiper atau apa. Kalau enggak, langsung los nggak dibilang. Ya. Tidak berdampak. Ya. Ada teguran sama sekali. Pelanggaran oleh penjaga gawang.
14. Full sah. Kick off. Pemain tadi sudah melakukan pelanggaran dengan diulang. Kita lihat bola tidak masuk gawang, tidak ditangkap. Ini yang disebutnya tadi enggak dianggap selesai yang tadi. Yang pertama tadi kiper maju tapi gawangnya kokoh. Ini yang melenceng ya. Dia maju tapi melenceng, nggak ada impact sama sekali. Yang kedua ya, serius. Ini nggak ada impact berarti full clearance bolanya. Oke, seterusnya seperti itu. Oh, sini ada pertanyaan? Ya. Ada jarak enggak kalau umpamanya free kick terhadap pilihan gawang dari pemain gawang? Enggak ada. Ketika apa itu? Yang pindah. Dari revisi apa gol? Iya, ada jarak ini, kilometer ini. Ini batasnya ini, tidak boleh berdiri di atasnya. Karena garis ini ikut kilometernya ini. Bukan Direct biasa. tendangan bebas biasa. Iya. Direct Pagar ada kiper di belakang. Dan pemain lawan ini impact sama kiper. menghalangi. Apakah ada Jarak. jarak antara kiper dan Sebenarnya nggak ada cara khusus. Selama dia diam dan dia nggak ngapa-ngapain, nggak merasa ganggu, nggak masalah. Ya. Selama dia nggak ada, sama kiper merasa terganggu gini ya kita prioritas utama kiper kita untuk keamanan. Kalau jangan ganggu, kalau jaga jarak boleh kita sampaikan. Tapi selama dia ini kiper asik-asik aja, nggak masalah. Tak iya. Kalau dia mengganggu kiper berarti langsung indirect kick ya. Jangan keguran aja dulu. Jangan ini rugi dia latihan 10 tahun. Oke, selebihnya bisa dibaca ini. Ini kalau artinya sama. Di tugasan itu cuma warna kami aja biar kehidupan kita berwarna. Asik. Oke, kita masuk pasal 14. 17. Langsung juga. Baru masuk 14. Penalti. 13 langsung. Jadi sampai 17. Definisi ukuran penalti. Kapan penalti itu diberikan? Kapan? Ketika ada pelanggaran terhadap penalti. Iya. Enggak, koyokan dia abali. Ketika pemain bertahan dilanggar oleh pemain penyerang dilanggar oleh pemain bertahan di area circle. Bukan, area mana? Area dilanggar. Ya. Penalti area saja. Ini nggak jelas ya? Ketika dilanggar. Ketika pulang Kenapa kita harus pelanggaran sedang pertama ini detailnya? Itu otomatis pelanggarannya seperti itu tadi. Nah itu dari pelanggaran ekspol atau pelanggaran item to play atau item to play. Yang kategorinya adalah tendangan
budak. Posibilitas itu kalau terjadi di area penalti. Sama rambut. Kan jadi panitia khusus. Challenge. Ya sekarang untuk mampu menyamakan kedudukan 1-1 dan drama luar biasa di awal laga. Adakah handball tadi? Handball. Wow. Ari Ramdhani menyentuh bola dengan tangan dengan posisi yang tidak wajar, melebar dari siluet tubuhnya dengan cepat tadi. Referee langsung memberikan keputusan. Ya sekarang untuk mampu menyamakan kedudukan 1-1 dan drama luar biasa di awal laga. Adakah handball tadi? Handball. Berapa agak momennya enggak terlalu lambat, wasit bisa berani memutuskan untuk itu penalti. Ya. Sepertinya jadi wasit terlambat ya. Waktu tas ini. Nah. Tapi dia meyakinkan bahwa itu benar-benar respon dan berani nanti ketika protes oke, I check, nggak apa-apa. Jadi tanpa harus PS dari kedua tim. Minta challenge tidak harus kita yang menentukan. Poin-poinnya ini prosedurnya. Ya. Bola di titik penalti. Yang bisa dan jaring gawang dilarang bergerak untuk ketentuan penalti ya. Tak mungkin dia akan tetap di sana. Kemudian identitas penendang harus jelas, walaupun itu tendangan penalti. Termasuk tendangan tendangan bebas akumulasi gol tadi. Prosedurnya hampir sama seperti ini ya. Kiper masuk di atas garis gawang seperti biasa. Kemudian tidak ada larangan provokasi. Ada kadang-kadang yang ini, ada yang sebelah dilakukan langsung dia. Cuma bola ditendang. Sama juga dengan jarak fisik akumulasi gol. Karena aturan jelas. Gerakan yang biasanya ada gitu loh. Ya, itu langsung pak. Sorry mas. Sorry. Ya ada dia. Dilarang konsentrasi. Menunggu ada. Kawannya yang sebuah nanti akan dieksekusi oleh angka sahabat seperti ini dan itu dia sudah menentukan terlihat siap kali ini bagi Muhammad Atta Sahabat atau Atta Sahabat. Muhammad Atta siap kali ini bagi satu tembakan Muhammad Atta dengan tegasnya. Oke, posisi pemain lain. Ya. Posisi jaga gawang minimal satu kaki kiper harus menyentuh sejajar atau di belakang garis gawang. Ini menyentuh. Ya. Kayak tadi yang kipernya sama tadi, kipernya KRL dulu pemain BTS, apa ya? Dia sendiri boleh. Ya. Yang penting bagian kakinya menyentuh. Nggak boleh bersandar pada tiang, apalagi naik kayak apa? Naik tiang nggak boleh. Ya. Nggak boleh pegang tiang ini nggak boleh. Tetap fokus. Pak kalau nggak di tengah pak, bisa di sini. Ini awalnya ya, nanti di sini. Di sini boleh nggak? Boleh. Di antara yang penting tidak sampai pada tiang. Atau naik di pisar, bergantungan.
badan. Sebelah sana. Di mana kawan? Tapi kalau nggak pakai helmet boleh. Bukan itu kipernya. Nggak boleh nggak? Malah jadi provokasi. Sekarang ada kipernya. Untuk akhir period, apabila ada terjadi penalti, maka penalti harus dilaksanakan. Tentu saja jika selesai bola bergerak dan bola keluar lapangan. Jadi tentunya akan disentuh oleh kiper bertahan. Selain kiper bertahan maksudnya, itu sudah selesai pertandingan. Kenapa penalti 10 meter tidak boleh mengoper tetapi penalti 6 meter itu? Ada yang bisa jawab kenapa? Karena kalau tendangan penalti 10 meter itu adalah tendangan bebas langsung. Ditulis di peraturan pasal 13 adalah syaratnya harus ditendang secara langsung. Kalau ini kenapa? Ini adalah kalau nggak salah, ini adalah hadiah penalti yang diatur dalam diatur dalam buku bahwasanya bola boleh diarahkan ke depan. Itu aja. Tapi dasarnya khusus untuk apa? Kita nggak tahu. Tapi yang di buku akan di buku diajarkan seperti itu. Tendangan bebas langsung sih akumulatif fault. Dan tendangan bebas sih akumulatif fault tidak untuk dilombakan, harus langsung. Tapi bahas hadiah yang khusus. Ya. Dan yang penalti 6 meter operannya menyamping Ke depan. Bayar penalti ke depan boleh. Ke depan itu berarti lurus tapi saya mau ke depan. Ketika ada pelanggaran seperti ini, sanksi pelanggaran terlengkap pada dokumen ini. Halaman 106, ya, halaman 106 ya. Ya, ini detailnya. Tapi hanya kesalahan kadang-kadang ini sama semuanya. Kalau kiper mau maju sebelumnya nggak ada impact, bisa kena mistar langsung, kemudian kena bola out, itu hanya tidak ada teguran di situ. Tapi kalau sebelum tenang maju dan terblok, maka itu ada teguran. Teguran untuk pertama, kemudian dilakukan untuk kedua. Mas, Ya. kalau misalnya di waktu habis tadi itu mas, ketika penalti, nah itu kan kena mistar itu tunggu bola itu berhenti terlalu, baru waktunya selesai, permainan selesai kan itu. Nah, tapi kalau misalnya kejadiannya bola membentur ke tiang, kemudian ke belakang dan terjadi gol di area lawan, itu gimana? Ya mungkin saja. Nggak bisa. Karena tendangan, karena jaraknya kan pendek nih. Kalau misal 20 meter. 20 meter. Iya. Iya kalau standar, kalau rental. Apa itu kalau? Kalau Rental. rental. Kalau Lapangan rental, yang pendek kan? Tidak ada mungkin, tidak mungkin kan hal itu terjadi. Pasti ada pemain lain yang Karena bola akan berhenti, dihentikan wasit ketika bola sudah mental dan bergeraknya keluar. Ya. Oh, Masa akan ditunggu gini? Karena waktunya udah habis. Momennya kecuali dia bergerak ke depan. oh iya. Oke. Artinya ketika bola mantul ke belakang pun diberhentikan. Berhentikan karena itu situasi yang tidak mungkin karena waktunya udah habis. Ya. Karena waktu itu adalah jika katakan kenapa harus berhenti? Karena momennya ketika ke belakang itu waktunya belum habis. Jadi ketika wasit berikan penalti, waktunya kurang sekian detik. Kecuali kalau bel arah bola ini ke depan. Menuju ke ya. Oke, bagus. Biar kuatan mental kan. Iya. Kami soccer. Dengan ini. Ya. Oke, sekarang ini. Tidak ada.
Masih. Lagi ya. Asal apa? Asalkan Sudah. salah satu pemain Berada di ada dua pemain yang berada di luar. di luar ya. Kapan terjadinya kick in ini? Bola baik dari atas ke udara, baik untuk atap. Ya, ini. Apabila itu diberikan kepada tim lawan yang dari bentuk terakhir. Aturan gol. Jika langsung kemudian ini tabelnya. Kejadian bola langsung masuk gawang lawan, gol clearance. Gawang sendiri, Pojok. Pojok. prosedurnya bola diam, titik eksekusi ketika bola keluar kaki. Ya. Batas pemain berapa? Hanya eksekutor yang boleh hanya menendang yang boleh berdiri di posisi lawan. Kita boleh hidup berada 5 meter dari bola. Ini informasinya 5. Ini hati-hati. 5 tanpa nutup. Kemarin yang masih nutup jangan lakukan lagi. Nutup pergerakan pemain mau kick in. Ya. Clear 5. Ini yang nggak boleh. Jadi ya, pemain mau kicking ngapain ini? Apa yang dilakukan? Kan ada hukumannya, ya kan? Nggak perlu ya, jangan lakukan seperti ini. Bagaimana pemain pura-pura nggak tahu ditendang? Siapa yang terjatuh? Masih. Ini aturannya. Masuk dari samping. Batas waktu 4 detik hitungannya sampai maksimal 4 detik. Kalau lebih 4 detik, Duit. dibayarkan. Jika bola langsung keluar tanpa menyentuh siapapun, hak tendangan berpindah ke lawan. Ya. Trik mengenai lawan itu mengenai lawan dibolehkan. Mengenai kita lihat ada impactnya atau tidak. Tidak dilakukan dengan cara sembrono, teroboh ataupun tenaga berlebih. Hah? Itu lah, siapa yang video? Bola mengenai Atas. apa yang dilakukan wasit? Oh. Ya, apa yang dilakukan wasit? Ya, tapi dia benar-benar dia tuh mana titik tadi. Kemudian dia benar-benar tahu jawab tentang itu dan diberikan kepada pemain. Gesturnya sangat elegan. Ya, diberikan, nggak gini kan, nggak gini, nggak gini. Silakan pemain. Ya, elegan. Bahkan ketika bola out saja wasit AFC nggak gini. Kita aja, biar kita kemudian ditahan gitu. Nggak biarkan bola itu dia fokus pada signal. Itu yang dilakukan. Ya. Pelanggaran dan sanksi double touch. Menyentuh 2 kali si penendang. Ya, indirect kicking untuk tim lawan. Lebih 4 detik dipindahkan. Ya. Cuma lihat posisinya 5 meter jelas.
Kalau bola Kalau bola apa? Bola beres. Kalau bola itu gol. Kalau bola itu gol. sah. Dengan Siapa suka bola dalam di luar? dengan catatan 100% nih. Bola Dengan mati. catatan 100% nih. Bola itu gini ya. Kan Kan kalau 100%. susah, susah. Kalau 100% nih. Kalau saya diperdebat, juga ada yang kasus itu adalah disampaikan di mana? Ini untuk di mahasiswa cewek. Apa namanya? Mahasiswa cewek dia mau lempar udah terundung. Sok semua. Dia ditangkap bola nih. Udah terundung. Oh ya. Itu bukan karena gol dikatakan nggak boleh, tapi bola di dalam dan di luar Bola mati. permainan. Kalau bola mati coba kita ulang. Bola mati itu kalau ke gawang sendiri. Apa ulang ya? Ya sampai dulu ya. Berarti untung out. Hah? Tapi kan kategorinya gitu loh. Kasarnya adalah bola dalam permainan ketika nggak harus keluar dari area ini saya bergerak berpergian. Mungkin dia gini. Nggak bergerak. Tapi kalau seperti ini belum bola mati. Yang beda ya. Halo. Kalau terlepas, Kalau itu mungkin kita kategori itu kan dilanjutkan. Ya. Tapi kalau sudah gini, coba cek, tapi belum pernah jumpa ya. Terlalu over mana? Power. Power. Ini sudah dibaikan. Ke gawang siapa? Ke gawang sendiri maka sentuhan maka corner kick. kalau ke gawang lawan, gol. Kalau bola yang masuk gol ya tidak sah. Bola tapi tidak sah. Kan bola tak boleh dari tangan. Bola kan tak boleh dari tangan. Sudut. Oh, sudut sah. Sah. Pojok. Gawang sendiri. Bola tendang. Wasit selalu berjaga di area Jadi Tapi kalau Di Foni nendang ke gawang dia. Ini Foni dia, tapi dia nendang mana? Ke gawang dia langsung. berarti melintang. Dia mau masuk ke kiper tu. Gol. Gol. Tak kena apa-apa. kalau ke gawang Kiper tu play. Apa dikira jawabannya tuh? gawang lawan. Itu ya dia nanya. Sudut. Kalau ke gawang kita, Dia menyerang buat kasih kiper kan. gawang melintaskan barisan sudut kok. Sudut. Tak boleh banyak. Tendang sudut kan tidak. Belum. Pasal berapa dia? 17. Nanti ya. 16. Dia masih marah. Bola nih. Tunggu, kan mahasiswa ini butuh face. Udah lupa semua. tapi nggak melalui juga baca dengan area untuk pelatih apa? Oke, dari dokteran kesalahan apapun kesalahan pasal dokteran dokteran itu ini diulang dan dilanjutkan nggak berpopo lagi. Kalau handball seperti ini lemparan diulang. Kalau bola hidup handball tidak ada kartu karena dia lalai. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke corner. Dia macam tangan dia tak lagi ya. Tiga seorang. Corner kick. Kapan dari corner kick? Dan melewati Garis akhir. Akhir. Terus bola ya.
Bersaing. Sampai ada Padahal dia bertahan. Dan juga termasuk gol ya. Karena kalau dari kaki kaki. Baik melewati udara maupun melewati Itu udah lagi. udara. Apa tuh? Santai. Bila bola masuk, gol sah. Bila gawang masuk ke gawang sendiri, Udah ada jawabannya kan? Udah ada jawaban. posisi bola wajib dilihat pada posisi busur. Kondisi bola harus keadaan diam. Aturan waktu 4 detik. Bagaimana kalau lebih dari 4 detik? Dikasih bola lagi Pak. Pikiran. Maka diberikan giliran kepada Pak. Hanya ada satu penendang yang boleh berada di area corner. Kemudian sanksinya gagal waktu penendang di luar area busur, maka sanksinya adalah gol. Sentuhan ganda dari free kick sama. Apalagi ada yang bertanya kan Dah, tentang corner? ada Mas. Udah deh, Ham. Kenapa kalau kita dari sudut itu sah golnya, sedangkan tendangan dari bikin tidak sah golnya? Ya aturan seperti itu ya. Langsung gerakan seperti itu ya. Itu jawabannya. Sebenarnya tadi.
Sebenarnya saya di Yoga tadi, jadi coba dulu sebentar, jam 2 Pak. Mau bisa menyelesaikan materi biar tampilannya itu lebih keren lagi di sini. Asiknya waktu loh, setengah 4 dulu. Bukan karena tadi dijemput sama. Bukan, kan udah ACC sama Pak. Bisa sini bawa saya nanti naik. Tidak bermasalah. Saya akan tugas. Kalau dia cara belajarnya panitia untuk antar saya, karena aku kemauan saya sendiri, saya naik gojek. Santai. Kalian tidak pegang. Terima kasih muncul hari ini. Besok enggak materinya saya sampaikan lagi. Kalau besok keluar. Oke, Pak. Nah, siapkan kuotanya aja. Kuota kan? Kalau nggak ada nanti tethering. Oke. Siap Bang Eri. Ya. Oke. Terima kasih. Tanya. Silakan buka.